Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi Classroom as an Environment for Language Acquisition. Sifat dan pentingnya bahasa. Belajar adalah proses kompleks dari penemuan, kolaborasi, dan penyelidikan yang difasilitasi oleh bahasa. Selain menjadi ciri budaya yang menentukan, bahasa sangatlah penting untuk membentuk hubungan interpersonal, memahami situasi sosial, memperluas pengalaman, merenungkan pemikiran dan tindakan, dan berkontribusi pada masyarakat yang demokratis. Bahasa adalah dasar dari semua komunikasi dan instrumen utama pemikiran. Akuisisi dan pengembangan bahasa. Dengan mempelajari dan menggabungkan struktur bahasa yang baru dan menggunakannya dalam beberapa konteks, siswa mengembangkan kefasihan dan kemahiran bahasa. Dan pembelajaran bahasa terjadi untuk tujuan tertentu, seperti belajar tentang topik tertentu, berpartisipasi dalam masyarakat, belajar kegiatan kerja dan rekreasi. Jauh sebelum mereka memahami aturan dan konvensi bahasa yang eksplisit, mereka mereproduksi dan menggunakan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna baru dengan cara yang unik. Yang ketiga, a shared responsibility, yaitu tanggung jawab bersama, di mana sekolah menyediakan lingkungan untuk siswa, dan siswa terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan strategis bahasa untuk mencapai tujuan pribadi, sosial, dan akademis. Guru bahasa juga memiliki peran khusus karena fokus mereka pada bahasa, bentuk, dan fungsinya. Misalnya, para pengajar menjadi subjek mengajarkan bahasa dan menjadi bentuk khusus dari setiap pokok bahasan. Tanggung jawab belajar bahasa dibagikan oleh siswa, orang tua, guru, dan masyarakat. Itu untuk membantu siswa mengembangkan dan menerapkan strategi untuk memahami, mengubah, dan menanggapi dalam berbagai situasi. Yang keempat, thinking and learning through language, yaitu berpikir dan belajar melalui bahasa. Bahasa memungkinkan siswa untuk mengembangkan metakognisis, artinya hal itu memungkinkan siswa untuk merenungkan dan mengendalikan proses berpikir dan pembelajaran pada diri mereka. Bahasa juga membantu siswa untuk mengembangkan kesadaran pada keterampilan dan strategis yang dibutuhkan oleh mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan berhasil dan untuk berkomunikasi mengenai diri mereka sendiri sebagai pelajar. Pemikiran yang kritis, kreatif, dan belajar bahasa terjadi ketika siswa berpikir, berspekulasi, menciptakan, dan juga menganalisis. Nah, selanjutnya ada elemen for successful language learning in classroom. Nah, di sini ada dua tipe. Yang pertama adalah learning outside the classroom atau belajar di luar kelas. Yang kedua adalah learning inside classroom atau di dalam kelas. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu learning outside classroom. Nah, di learning outside classroom ini kita ada 3 elemen. Yang pertama ada motivation, yang kedua adalah exposure, yang ketiga adalah use. Nah, yang pertama adalah motivation atau motivasi. Nah, di motivation ini sendiri ada dua macam, yaitu integrative motivation dan juga instrumental motivation. Nah, apa sih integrative motivation itu? Integrative motivation adalah suatu kecenderungan seseorang untuk mendapatkan suatu motivasi dari seseorang yang memiliki etnis ataupun bahasa yang sama dengan mereka. Ada instrumental motivation atau motivasi instrumental, di mana mereka mendapatkan suatu motivasi dari sesuatu yang useful bagi mereka atau menguntungkan bagi mereka. Misalnya mereka bisa mendapatkan social skill dari itu, atau mereka bisa promoting karir mereka dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah exposure atau paparan. Nah, dalam konteks ini para murid atau para siswa akan terpapar oleh bahasa Inggris
yang mengakibatkan mereka pada akhirnya belajar tentang bahasa Inggris tersebut. Dia adalah use atau menggunakan. Jadi para guru akan memberikan suatu arahan atau suatu waktu untuk menggunakan bahasa Inggris supaya mereka bisa praktis, bisa menggunakan dan mengetahui sejauh manakah mereka bisa menggunakan bahasa Inggris. Lalu kita beralih ke learning inside classroom atau belajar di dalam kelas. Nah, di learning inside classroom sendiri ini juga ada 3. Ada engage, study, dan activate. Pertama adalah engaging atau mengajak. Di sini tugas seorang guru akan mengajak para siswanya untuk melakukan sesuatu hal yang mereka sukai. For example, like games, discussion, stories, drama stories, etc. That will make their student, yang membuat mereka akan tertarik. Kedua adalah study atau belajar. Nah, di sini student akan diajak untuk fokus dalam penggunaan bahasa dan how it is constructed. Lalu yang ketiga adalah activate, di mana student akan diajak untuk melakukan exercise yang didesain khusus untuk mereka supaya mereka bisa menggunakan bahasa dengan leluasa. For example, like role plays, debate, discussion atau diskusi, lalu story time, writing poem, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu hubungan antara belajar di dalam kelas dan di luar kelas. Di sini terdapat 3 poin. Poin yang pertama, jika guru sering melibatkan siswa terlibat dalam kelas, maka siswa akan tertarik sehingga siswa mempunyai motivasi untuk belajar bahasa itu sendiri. Poin yang kedua, beberapa kegiatan dan materi yang melibatkan siswa juga akan membuat mereka tertarik untuk belajar bahasa. Kemudian yang terakhir, keaktifan siswa. Dalam arti lain, siswa aktif dalam berbicara bahasa tersebut, kemudian lingkungan siswa juga memotivasi mereka untuk menggunakan bahasa tersebut sehingga mereka dapat menggunakan bahasa sebagai bahasa kedua mereka. Jadi kesimpulannya adalah cara belajar dan mengajar yang digunakan guru untuk melibatkan siswa, selama mereka memiliki cara untuk membuat siswa mereka tertarik dan terlibat dalam mempelajari bahasa, itu dianggap sebagai lingkungan yang sempurna untuk tumbuh dan belajar bahasa. Jadi ini tuh tergantung bagaimana cara gurunya memberikan sistem belajar kepada siswa tersebut. Language teaching strategies and techniques. Dalam proses mengajar, tentunya kita sebagai guru membutuhkan beberapa teknik dan strategi agar siswa lebih tertarik dan mudah memahami tentang partikular bahasa selama pembelajaran. Berikut contoh teknik dan strategi. Yang pertama, vocabulary check. Apa sih vocabulary check? Vocabulary check adalah teknik di mana guru memprediksikan bahwa siswanya tidak akan tahu tentang arti kata tertentu yang sangat penting untuk dipahami. Nah, dalam teknik ini terdapat 2 strategi. Yang pertama, guru menjelaskan menggunakan kelas gambar kata, sehingga siswa mendapat gambaran visual tentang apa yang dipelajarinya, dan strategi ini sangat mudah untuk dipahami. Dan yang kedua, guru menjelaskan atau mendaur ulang kosakata yang telah dipelajari sebelumnya. Teknik yang kedua yaitu bring up. Dalam teknik ini, guru mengedepankan dan memperluas ide-ide siswa dengan diskusi, sehingga siswa dapat memperoleh informasi baru dengan teman-temannya. Selanjutnya, target language modeling. Hill and Flynn menunjukkan bahwa the structure and form of language should be learned in an authentic context rather than through contrived exercises in language workbooks. Artinya, strategi dalam teknik ini yaitu siswa mampu menerapkan struktur bahasa yang telah dipelajari sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan latihan soal-soal yang ada di buku.
Teknik selanjutnya yaitu think hard. Strategi yang dapat dilakukan adalah guru mengajak murid untuk berpikir kritis dengan menanyakan pendapat mereka. Seperti, ini apa sih yang akan terjadi selanjutnya? Ini bagaimana sih jika ini terjadi? Nah, hal ini dapat memicu murid untuk berpikir kritis ke depannya. Teknik yang terakhir yaitu activity modeling. Sama halnya dengan strategi dalam teknik think hard, guru mengajak siswa untuk berpikir kritis. Namun dalam teknik ini konteksnya siswa diminta untuk berkelompok dan siswa diminta untuk memberikan opini atau memberikan pendapat atau bahkan mempresentasikan hasil kerja kelompok lain. Student thinking time atau waktu berpikir siswa. Strategi ini digunakan oleh siswa setelah mereka mengajukan pertanyaan. Siswa harus diberi kesempatan untuk memikirkan jawaban setelah mereka ditanya oleh guru. Investigasi penelitian menunjukkan bahwa dengan memperpanjang waktu berpikir dari 3-5 detik setelah mengajukan pertanyaan, akan ada peningkatan partisipasi siswa dan peningkatan yang signifikan dalam kualitas jawaban siswa. Oleh karena itu, tampaknya secara sadar membiarkan keheningan setelah mengajukan pertanyaan, guru dapat mendorong lingkungan yang lebih kondusif untuk tanggapan yang bijaksana dan memungkinkan pelajar bahasa lebih banyak waktu untuk terhubung dengan apa yang telah diminta atau ditanyakan. Selanjutnya adalah recast. Sebuah recast yaitu pengulangan pidato atau pengucapan siswa, lalu kita membuat perubahan untuk mengubahnya menjadi frasa atau kalimat yang benar. Guru dapat memberikan kesempatan untuk mereka bagaimana kalimat atau frasa harus digunakan, tanpa harus jelas menyoroti kesalahan siswa. Misalnya, siswa mengatakan, "They cut 8 trees and out for another home," atau mereka memotong 8 pohon dan out untuk rumah lain. Lalu guru membenarkan, "They cut down trees and they're going to build new homes," atau mereka menebang pohon dan mereka akan membangun rumah baru. Karena tidak akan ada dua siswa yang belajar bahasa akan memiliki sejumlah landasan yang sama dalam bahasa ibu mereka, atau berada pada tahap yang sama dari akuisisi bahasa Inggris. Selanjutnya adalah error correction atau koreksi kesalahan. Kita bisa melakukan pembetulan ketika ada kesalahan tata bahasa atau pengucapan kalimat dengan memberikan contoh yang benar tanpa dengan jelas menarik perhatian pada kesalahan siswa. Selanjutnya adalah combining small groups and working couples in lessons atau menggabungkan kelompok kecil dan pasangan kerja saat pelajaran. Selama pelajaran, kita bisa sering memberikan siswa kesempatan untuk bekerja dalam kelompok kecil. Kelompok kecil ini juga memungkinkan peserta untuk mendengar bahasa satu sama lain, sehingga mereka bisa mendapat sumber pengetahuan baru yang berbeda. Hal ini dapat membantu siswa merasa lebih nyaman dan santai, dan mungkin mengurangi kecemasan saat mencoba bahasa yang dipelajari atau ditargetkan. Selanjutnya yang terakhir adalah feedback outline atau umpan balik yang diuraikan. Selama pelajaran, beberapa guru menggunakan input yang diuraikan, yaitu penggunaan pengulangan, parafrase, pidato yang lebih lambat, dan sebagainya. Menurut penelitian, hal ini mungkin lebih efektif daripada seorang guru menggunakan sintaks dan kosakata yang lebih sederhana. Penggunaan jenis bahasa ini bisa digunakan dengan tindakan, ilustrasi, konteks, atau pengetahuan sebelumnya. Cara ini bisa jadi faktor kunci dalam membantu anak-anak untuk belajar dan lebih paham bahasa kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.